Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita dengan berbagai macam nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat bernabi kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan bagi kita umat Islam untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan kita akan menjadi umat yang kuat dalam memegang prinsip dan keyakinan akidah, serta mampu menjadi umat Islam yang semakin kuat dalam menjalankan ibadah. Dengan ketakwaan inilah kita akan senantiasa berada pada jalur serta senantiasa taat pada aturan yang telah ditentukan dalam agama dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Iman dan takwa adalah menjadi modal penting dalam meneguhkan keislaman, sehingga kita tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintahnya di dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya,
dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada memasuki di bulan Rabiul Akhir, atau ada yang menyebutnya dengan Rabiul Tsani. Bulan ini adalah bulan keempat dalam kalender Hijriyah, yakni setelah bulan Rabiul Awal yang telah kita lewati, dan sebelum bulan Jumadil Ula. Para ulama menyebut bahwa yang pertama kali memberi nama bulan ini dengan sebutan Rabiul Akhir adalah buyut kelima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Kilab bin Murrah. Pemberian nama ini terkait dengan peristiwa alam, yakni musim Rabi' atau musim semi yang terjadi di Jazirah Arab. Pada musim Rabi', tanaman dan rerumputan tumbuh subur dan pepohonan berbuah. Musim subur, musim Rabi' ini sering berlangsung selama 2 bulan, sehingga muncullah 2 nama bulan, yakni Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Jika Rabiul Awal merupakan bulan yang identik dengan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabiul Akhir juga memiliki beberapa peristiwa penting yang bisa diambil hikmahnya. Di antaranya adalah penurunan surat Al-Hasyr atau pengusiran yang disebabkan upaya pembunuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh kaum Yahudi Bani Nadir. Kaum ini adalah kaum yang pertama dikumpulkan dan diusir dari Madinah. Hal ini tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim liaulil hasyr. Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab, yakni bangsa Yahudi Bani Nadir, dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa pengusiran terhadap kaum Yahudi itu terjadi karena 2 hal, yakni kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tegas dan keridhaan Allah terhadap umat muslim. Peristiwa lainnya yang terjadi pada Rabiul Akhir selanjutnya adalah sejarah diutusnya Khalid ibnul Walid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Bani Al-Haris ibnu Ka'ab pada tahun 10 Hijriah. Berkat perjuangan Khalid bin Walid, Bani Al-Haris ibnu Ka'ab masuk Islam. Selain itu, ada beberapa peperangan di zaman Nabi juga pernah terjadi pada bulan ini. Di antaranya adalah perang Dzat Ar-Riqa pada tahun ke-4 Hijriah, perang Al-Ghabah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah, dan perang Al-Ghamar yang dipimpin oleh Uqasyah bin Mihsan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal, dari peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Akhir ini, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad sering melakukan peperangan? Perlu diketahui bahwa peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
adalah bukan memulai perang, namun peperangan yang dilakukan oleh Nabi adalah dalam rangka membela diri. Saat di Mekah, Allah Subhanahu wa taala malah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melawan. Namun setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya diizinkan untuk berperang melawan orang-orang yang selama ini memerangi kaum muslimin. Hal ini ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zalimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa membela mereka. Peperangan di zaman Nabi adalah memberi pelajaran terhadap musuh yang mencari gara-gara atau bersekongkol mengganggu umat Islam, meskipun sudah ada perjanjian ataupun sudah ada kerjasama. Peperangan ini adalah untuk melakukan penertiban atau penghukuman agar perjanjian yang telah dilakukan tidak dilanggar lagi. Peperangan di zaman Nabi juga terjadi guna menggagalkan rencana musuh yang mengancam keselamatan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Selain diizinkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berperang dalam rangka membela diri, Allah Subhanahu wa taala juga telah menurunkan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelindung semua golongan, termasuk mereka yang berbeda agama. Hal ini termaktub di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 6 yang artinya, jika seseorang di antara orang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah, penting bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah yang terjadi di bulan Rabiul Akhir, sekaligus mengerti apa yang terjadi dan alasan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Hal ini ditunjukkan agar kita tidak salah dalam memahami sejarah, sekaligus kita bisa mengambil ibrah atau hikmah dari peristiwa-peristiwa tersebut. Penting bagi kita untuk melihat masa lalu sebagai bekal untuk menghadapi masa depan. Kesuksesan yang terjadi dalam sejarah perlu dicontoh dan diwujudkan dalam kehidupan saat ini, sementara kegagalan dalam sejarah harus menjadi pelajaran dan diusahakan dengan sekuat tenaga untuk tidak terulang kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni di akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang engkau kerjakan. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang artinya, barang siapa hari ini lebih baik dari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang-orang yang celaka. Hadis
riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Semoga dengan hadirnya bulan Rabiul Akhir ini menjadi momentum untuk terus belajar dari sejarah dan memahaminya dengan benar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sukses dalam mengarungi kehidupan dengan belajar dari sejarah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والقران والزلازل والمهن وسوء الفتن والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.